Hati-hati kita, ingat-ingat kembali, adakah orang yang kita pinjami uangnya? Kalau ada, segera lunasi. Jangan karena nominalnya kecil kita abaikan, jangan. Bisa-bisa nanti akan menjadikan kita orang-orang yang gagal masuk surga karena hutang 5.000 rupiah, 3.000 rupiah. Rasulullah pada satu ketika dihadapkan dengan seorang jenazah untuk disolatkan ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa Kultum Ramadan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang amat penting, yaitu penghalang masuk surga. Kita sebagai umat Islam yang beriman pasti berlomba-lomba melakukan amal kebaikan di bulan yang suci ini, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan, dan nanti semoga di yaumil akhir akan berbalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti pingin masuk ke dalam surga. Mengapa? Karena surga merupakan tempat terbaik, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling indah. Tidak ada bandingannya dengan tempat apapun. Maka kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang dapat berhadiah surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda, walaupun seseorang itu banyak amal, rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah, rajin bantu orang, rajin melakukan puasa, dia tidak ada harganya di hadapan Allah. Itu semua ditolak Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia melakukan hal-hal yang dapat menjadikannya gagal masuk surga ataupun melakukan penghalang masuk surga. Apa saja penghalang masuk surga itu? Mari kita simak dalam ulasan berikut ini. Yang pertama, seseorang itu akan gagal masuk surga walaupun banyak amal karena dia memiliki sifat sombong atau takabur. Sombong itu adalah sifat yang paling dimurkai Allah. Iblis laknatullah dulu ketika di surga diusir Allah dari surga karena memiliki sifat sombong. Sombong itu sendiri adalah merasa dirinya paling baik dari orang lain, merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, merasa dirinya lebih cantik, lebih tampan segalanya dari orang lain. Kalau ada di hatinya kata merasa, berarti itulah orang sombong. Kita nggak boleh salah kaprah, kita nggak boleh vonis orang itu sombong kalau dia nggak mau ramah kepada kita. Jangan karena raut wajahnya cuek, nggak mau senyum, kita bilang sombong. Salah. Sombong itu adalah merasa paling baik dari orang lain, bukan dari segi wajah. Mohon digarisbawahi saudaraku sekalian. Mengapa sombong ini merupakan penghalang masuk surga? Salah satu hadis Rasulullah dalam riwayat Muslim menjelaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di hatinya sifat sombong walaupun itu sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Inilah hadirin dalilnya. Maka jauhkan dari diri kita sifat sombong. Kita usahakan memiliki sifat rendah hati. Ingat, merendah bukan menjadikan kita jatuh, akan tetapi meninggi bisa menjadikan kita jatuh pada waktunya. Satu. Yang kedua, penghalang seseorang itu masuk surga adalah tarkud duyun, matinya meninggalkan hutang. Hati-hati kita, ingat-ingat kembali, adakah orang yang kita pinjami uangnya? Kalau ada, segera lunasi. Jangan karena nominalnya kecil kita abaikan, jangan. Bisa-bisa nanti akan menjadikan kita orang-orang yang gagal masuk surga karena hutang 5.000 rupiah, 3.000 rupiah.
Rasulullah pada satu ketika dihadapkan dengan seorang jenazah untuk disolatkan ketika itu. Para sahabat minta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong Rasul yang jadi imamnya. Ini jenazah sudah kami bawa ke masjid ini. Apa kata Rasul? Apakah Rasul langsung mengiyakan, iya saya jadi imam? Tidak. Rasulullah tanya dulu nih. Ditanya Rasulullah kepada sahabat Abu Qatadah, ini jenazah apakah sudah beres hutang-hutangnya? Dijawab oleh Abu Qatadah sahabatnya, ini masih ada Rasul, hutangnya 3 dirham lagi. Apa kata Rasul? Mohon maaf, kalau masih ada hutangnya saya nggak sudi jadi imamnya. Tunggu lunas dulu baru mau jadi imamnya, kata Rasulullah. Maka ketika itu dengan kerendahan hati Abu Qatadah mengatakan, ya Rasul, saya yang menjamin hutangnya, saya nanti yang melunasi. Barulah Rasulullah mau menjadi imam sholat jenazah orang itu. Ini ngeri sekali hadirin. Rasulullah saja nggak mau jadi imam sholat jenazah orang yang masih punya hutang. Jadi hati-hati, bisa menjadikan kita nanti gagal masuk surga karena perkara 2.000, 5.000, 10.000. Maka ingat-ingat kembali, semoga hutang itu bisa kita lunasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, penghalang seseorang itu masuk surga, kata Rasulullah, karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua merupakan manusia yang paling mulia di bumi ini. Orang tua itu adalah sepatutnya kita hormati, karena ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Hidup ini pilihan. Kalau ingin bahagia, bahagiakan ayah emak kita. Tapi kalau nggak mau, ya terserah. Intinya Allah itu akan berpatokan kepada orang tua kita. Apa yang dirasakan orang tua kita, Allah juga akan memberikan balasan yang sama kepada kita. Carilah kasih sayang Allah melalui kasih sayang orang tua kita, dengan menjadikan mereka bahagia di atas permukaan bumi Allah ini. 3, yang keempat atau yang terakhir, penyebab seseorang itu masuk surga karena memutuskan tali silaturahim atau tali persaudaraan. Kita umat Islam ini bersaudara, kita saudara seiman. Jangan sampai gara-gara memutuskan silaturahim, jangan sampai gara-gara tidak cakapan dengan orang lain, menjadikan amal yang banyak itu sia-sia. Ada satu ancaman Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasulullah pernah mengatakan, ada 3 manusia yang tidak diterima Allah amal ibadahnya, tidak diterima Allah solatnya, tidak diterima Allah puasanya. Siapa itu? Kata sahabat, wa akhawani mutasariman, 2 orang yang saling bermusuhan, mereka itu beragama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka damaikanlah antara saudara kita yang berselisih. Apalagi kita, segeralah cari pintu maaf, segeralah buka pintu maaf. Semoga kita semua diampunkan Allah dan nanti menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa, pembahasan kultum kita pada pertemuan kali ini. Semoga Allah terima puasa kita, Allah ampunkan dosa kita, dan nanti kita mendapatkan gelar tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Khairul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.